Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 115. Liu Huatang cukup terkejut mendengar ini, karena dia tidak mengenal satupun sarjana yang bernama Li Yang. Li Yang, apa yang dilakukan orang ini? Liu Huatang bertanya tanpa sadar. Melaporkan kepada pemilik lama, dikatakan bahwa orang ini membuka restoran di kota, bernama Song Yue, dan bisnisnya sangat bagus. Ngomong-ngomong, bukankah kamu pernah makan kue kering renyah berbentuk kepingan salju di pesta ulang tahunmu beberapa waktu lalu? Itu adalah makanan khas menara Song Yue. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Liu Huatang akhirnya mengerti. Sebenarnya, dia sendiri yang punya ide untuk menyuruh seseorang menculik keluarga Wang sang tukang batu. Tidak ada penggilingan batu pada dinasti Zhou. Beras ditumbuk dengan tangan dan gandum dimakan langsung. Itu karena dia baru saja memakan mie renyah kepingan salju hari itu. Bagaimanapun, Liu Huatang lahir dalam keluarga petani pedesaan, dan dia tahu begitu mencicipinya bahwa mie tersebut terbuat dari gandum yang digiling menjadi tepung yang sangat halus. Keistimewaan menara Song Yue ini sangat terkenal di daerah itu, sehingga Liu Huatang tak kuasa menahan pikiran jahat. Ia mengutus orang untuk menanyakan keadaan sekitar, lalu ia teringat pada tukang batu. Di masa lalu, penggilingan batu yang digunakan untuk menggiling beras dan tepung akan menyebabkan sejumlah kerusakan, dan akan ada kerikil yang sangat halus di tepung beras. Justru karena partikel batu yang sangat halus yang dapat kita makan dari mie kepingan salju, kita menganggap alat semacam ini dibuat oleh tukang batu. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa kehidupan para tukang batu ini telah jauh lebih baik, dan petugas keamanan sering berpatroli di sekitar rumah mereka. Semua ini menunjukkan bahwa tukang batu itu kemungkinan besar tahu cara membuat peralatan untuk membuat kue kering kepingan salju. Atas perintah pemilik lama, Liu Ming mengirimkan anak buahnya yang cakap untuk menangkap seluruh keluarga Wang sang tukang batu tadi malam. Dia pikir tukang batu itu orang tidak berguna dan dia akan menyiksanya lalu membiarkannya pergi setelah dia menggambar cetak birunya. Namun siapa sangka bahwa tukang batu Wang adalah seorang yang berintegritas dan menepati janjinya. Tidak peduli seberapa keras keluarga Liu menyiksanya, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Sebagai pemilik menara Song Yue, Liang pasti punya tujuan datang berkunjung saat ini. Biarkan dia masuk. Aku ingin tahu hal besar apa yang ingin dia katakan padaku. Apakah aku akan menyesal jika tidak mendengarkan? Itu seperti apa yang dikatakan anak berusia 3 tahun. Liu Huatang tidak menganggapnya serius sama sekali dan hanya duduk di ruang tamu menunggu. Tak lama kemudian, datanglah seorang sarjana berpakaian putih. Dia tampak santun dan memiliki wajah yang ramah. Salam, Tuan Tua, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bisakah Anda membubarkan yang lain terlebih dahulu? Liang langsung ke pokok permasalahan dan bersikap misterius, yang membuat Liu Huatang semakin gelisah. Liu Huatang melambaikan tangannya, dan seluruh anggota keluarga mundur. Li yang buru-buru berbisik, Tuan Tua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hakim daerah akan datang untuk menghukum kita. Apa, tahukah Anda, hanya satu kalimat ini saja membuat Liu Huatang begitu takut hingga dia hampir berdiri. Huang Bingwen memiliki reputasi yang sangat buruk sebagai seorang pejabat, dan Liu Huatang juga pernah mendengar tentangnya. Mengapa orang seperti itu tiba-tiba datang untuk memberi hukuman? Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, Liang merendahkan suaranya dan berkata, Liu Jiabao telah melakukan terlalu banyak hal di masa lalu, selalu menolak membayar pajak, jadi hakim daerah Huang sangat marah. Mereka akan tiba siang ini, dan pasukan besar sedang mendekat. Tuan Tua, Anda harus mengambil keputusan lebih awal, kalau tidak Anda akan terkejut saat waktunya tiba. Ketika Liu Huatang mendengar kata-kata, pasukan besar sedang mendekati perbatasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, pasukan besar sedang mendekati perbatasan. Tentara di kota kabupaten hanya sekitar 100 orang, kan? Memangnya kenapa kalau dia hakim daerah? Kita semua warga negara yang baik. Kenapa dia menindas kita? Hati-hati atau aku akan melaporkannya ke ibu kota. Liang tersenyum tenang dan berkata, Tuan Tua, polisi besi Tairusan mengikuti perintah hakim daerah Huang untuk menangkap pencuri di Liu Jiabao.
Saya kira dia sudah dikepung, kan? Dia adalah tangan kanan Huang Bingwen. Jika dia terluka, Huang Bingwen akan sangat cemas. Menurutku, kita harus membebaskannya terlebih dahulu. Mendengar ini, Liu Huatang menunjukkan ekspresi curiga. Orang tua ini jelas merupakan rubah berusia 1000 tahun yang telah menjadi roh. Dia sangat teliti dan semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Semua orang tahu bahwa Tairusan bergabung dengan pasukan Huang Bingwen untuk melindungi dirinya. Kedua pria itu tidak memiliki persahabatan yang sangat dalam. Dengan karakter Huang Bingwen yang egois, bagaimana dia bisa mengambil risiko datang ke Liu Jiabao demi Tairusan? Tuan Li, Anda melebih-lebihkan, bukan? Liu Huatang berkata dengan nada sinis, menurutmu, apakah hakim daerah Huang yang datang, atau tentara yang mendekat? Di mana orang-orangnya? Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau dan Tairusan memasuki Liu Jiabao bersama-sama. Ini adalah usaha yang disengaja untuk membingungkan musuh. Kau ingin aku membebaskan orang itu, kan? Setelah mendengar ini, Liang menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Oh, ini yang mereka sebut nasihat bagus yang menyakitkan telinga. Begini saja, Huang Bingwen bilang dia akan datang berkunjung siang ini, kurasa sudah waktunya, kan? Begitu Liang selesai mengatakan ini, dia melihat seorang pelayan berlari masuk dengan panik. Tuan tua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hakim daerah Huang tiba-tiba datang dengan sejumlah besar orang. Haruskah kita keluar dan menyambut mereka segera? Liu Huatang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan sarjana itu ternyata benar. Jika hakim daerah memimpin pasukan besar untuk menyerbu perbatasan, itu akan menjadi masalah besar. Orang tua itu tidak mengatakan apapun. Dia bergegas ke halaman belakang dan menaiki tangga ke atap rumah. Dia menaruh tanganku di pergola dan melihat keluar, dan dia terkejut. Benar saja, dia melihat sebuah tandu resmi datang di jalan, dan ada ratusan penjaga di sisi kiri tandu tersebut. Dilihat dari jumlah mereka, mereka semua berpakaian seperti milisi. Dan di sisi kanannya juga terdapat beberapa ratus orang, semuanya mengenakan pakaian hitam dan celana hitam, sambil memegang tongkat panjang dan runcing di tangan mereka, mereka tampak sangat kejam. Di belakang, ada beberapa ratus orang biasa yang mengikuti, memegang segala macam peralatan di tangan mereka, termasuk pisau dapur dan kayu penggilas adonan. Dia tidak tahu dengan siapa mereka akan bertarung sampai mati. Liu Huatang tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan sarjana Liang adalah persis sama. Apakah Huang Bingwen menjadi gila? Sebelum hakim daerah menjabat, dia telah mengetahui bahwa ini adalah pejabat yang benar-benar korup, penakut, dan egois. Namun setelah ia menjabat, ia sangat berbeda dengan rumor yang beredar. Dia memukul penasehatnya sendiri Zhang Wendiao sampai mati demi rakyat. Dia membawa begitu banyak orang bersamanya hari ini. Apakah mereka akan menghancurkan Liu Jiabao? Bagaimanapun, Huang Bingwen pejabat resmi yang sah, dan dia hanya pemilik istana ini. Biasanya, dia berpikir desa itu memiliki sekitar 300 orang milisi dan mereka dapat menolak untuk mematuhi manajemen pemerintah setempat. Tetapi tampaknya Huang Bingwen ingin mengubah emosinya hari ini. Baiklah, cepatlah, kumpulkan semua prajurit dan berbaris untuk menyambutnya. Juga, kumpulkan semua orang terhormat di Liu Jiabao dan keluar untuk menyambut hakim daerah. Oh, benar juga, cepat suruh semua orang di gerbang Liu Ming untuk mengungsi. Jangan sampai ada pejabat pemerintah yang terluka. Liang melambaikan kipas lipat di tangannya dan memandang Liu Huatang yang sedang sibuk melompat ke atap, sambil tertawa dalam hatinya. Aku berpikir dalam hati, dasar bajingan tua, hari ini aku akan beritahu kau apa yang terjadi pada orang yang menculik orang-orangku. Bab 116. Alasan mengapa Huang Bingwen datang sepenuhnya karena Liang dengan cerdik mengatur serangkaian skema dan menulis surat undangan palsu. Surat undangan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membahas masalah irigasi dan air minum selama musim kemarau. Bagaimanapun juga, Huang Bingwen adalah seorang pejabat pemerintah, dan dia tahu betul bahwa para petani sering terlibat dalam perkelahian bersenjata skala besar untuk merebut sumber air. Ratusan bahkan ribuan orang bersenjata dan membunuh tanpa pandang bulu. Dia hanya memiliki beberapa prajurit yang tua, lemah, dan cacat, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan situasi? Sepertinya Liu Jiabao mencoba merebut sumber air lagi,
jadi mereka secara khusus memberitahu Huang Bingwen dan ingin memberitahu pemerintah tentang masalah ini sebelumnya. Huang Bingwen tahu bahwa dia harus pergi, tetapi dia sedikit gugup jika pergi, lagi pula, dia telah mendengar bahwa hakim daerah sebelumnya diusir dan bawahannya dipukuli. Orang yang mengantarkan surat itu adalah Ma Liu. Ketika dia melihat Huang Bingwen ragu-ragu, dia segera menepuk dadanya dan mulai mengekspresikan hasratnya. Tuan Hakim Daerah, Liu Jiabao adalah desa miskin dengan air yang buruk dan penduduk yang tidak teratur. Kami bersedia melindunginya dengan nyawa kami. Bahkan jika saya, Ma Liu, harus mati, saya akan melindungi Anda. Huang Bingwen tersenyum pahit dan berkata, kalian hanya memiliki lebih dari 20 orang, sedangkan milisi Liu Jiabao memiliki 300 orang. Bukankah ini tidak masuk akal? Jangan takut, Tuan. Ada penjaga keamanan di kota ini. Ma Liu mengingatkannya, petugas keamanan dibayar untuk melakukan sesuatu. Jika situasinya mendesak, kita harus membawa orang itu ke sana terlebih dahulu. Ketika Huang Bingwen mendengar ini, matanya berbinar. Dikatakan bahwa tim keamanan memiliki lebih dari 200 orang, dan efektivitas tempur mereka sangat kuat. Dengan orang-orang ini yang melindungi mereka, maka mereka akan aman. Sebelum kita bisa bahagia, Ma Liu melaporkan kabar baik lainnya. Kapten Tai sedang melatih milisi lokal di luar kota. Jumlah mereka sekitar 200 hingga 300 orang. Yang memimpin mereka sekarang adalah Feng Shan. Apakah Anda ingin membawa serta mereka juga? Ayo, ayo, ayo. Bawa mereka semua bersamamu. Huang Bingwen berulang kali menyetujui, wajahnya memerah karena kegembiraan, dia penuh energi dan punggungnya tegak, dia benar-benar terlihat agak sombong. Tanpa diduga, Ma Liu masih tampak khawatir dan berkata, Tuan, Anda memukuli Zhang Wendiao hingga mati di aula beberapa hari yang lalu. Anda adalah pejabat yang terkenal dan jujur. Semua orang di kota berterima kasih padamu. Mereka semua mengacungkan jempol saat menyebutmu. Selama aku menemukan seseorang di luar untuk membunyikan gong dan mengatakan bahwa kau membutuhkan perlindungan rakyat, pasti akan ada orang yang akan datang. Bagus, ketuk, ketuk. Cepat pergi dan kumpulkan orang-orang. Aku ingin pergi ke Liu Jiabao dan berbicara dengan mereka dan bertanya mengapa mereka menempati sumber air setiap tahun. Huang Bingwen berkata tergesa-gesa. Huang Bingwen benar-benar percaya diri kali ini. Liu Jiabao merupakan sumber masalah besar baginya pada hari kerja dan dia khawatir tentang bagaimana menangani perkelahian jika terjadi selama musim kemarau tahun ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa membunuh Zhang Wendiao akan merebut hati rakyat. Sekarang dia benar-benar merasa dihormati oleh semua orang. Faktanya, Huang Bingwen sama sekali tidak tahu bahwa itu bukan wajahnya. Itu semua karena perencanaan Liang sehingga ia mampu memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Selang beberapa waktu kemudian, orang-orang mulai menabuh gong, orang-orang mulai menyampaikan pesan, pasukan keamanan pun datang, para milisi pun datang, dan rakyat jelata pun datang. Huang Bingwen berdiri di gerbang kantor pemerintah daerah, memandangi hampir 7 atau 800 orang di alun-alun. Dia begitu bersemangat sampai-sampai suaranya serak saat berpidato. Rekan-rekan warga desa, rakyat jelata, Liu Jiabao biasanya tiran dan kejam. Setiap tahun ketika kekeringan datang, mereka mengandalkan milisi mereka untuk merebut sumber air. Saya sudah membaca berkas-berkasnya, dan itu sungguh mengejutkan. Banyak orang di desa-desa lain yang dipukuli sampai mati atau dimutilasi oleh mereka. Apa alasan mereka? Bukankah itu hanya mengandalkan jumlah mereka? Tetapi hari ini, aku, Huang Bingwen, ingin mengubah sifat Liu Jiabao. Tahun ini, aku ingin memperlakukan air irigasi secara adil dan tidak akan membiarkan orang-orang menderita lagi. Orang ini begitu bersemangat hingga wajahnya memerah, dan dia mulai melakukan mobilisasi praperang dengan suara keras. Masyarakat umum pun menjadi heboh setelah mendengarnya. Hanya Niu Er dan Ma Liu yang saling tersenyum, keduanya tahu apa yang sedang terjadi. Tim itu berbaris keluar daerah itu dengan gagah berani, dan menjelang siang hari, pasukan besar telah tiba. Pada saat ini, Liu Huatang sedang berdiri di atap sambil memandangi barisan orang yang gelap, wajahnya berubah menjadi hijau karena ketakutan. Semakin tirani dan mendominasi seseorang, semakin ia percaya pada siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar dan menjadi ayahnya. Dia pikir daerah itu penuh dengan orang-orang tua, lemah,
sakit, dan cacat, dan jumlah mereka sangat sedikit, tetapi ketika dia melihat hari ini, dia menyadari bahwa saya salah. Pada titik ini, tidak ada yang berani mengepung Tairusan, dan semua orang segera mundur. Di gerbang Liu Jiabao, semua orang penting berdiri di barisan depan. Milisi tidak berani membawa senjata apapun dan berdiri di kedua sisi dengan tangan kosong. Huang Bingwen turun dari kursi tandu sedan, dengan Kapten Keamanan Niu Er di sebelah kirinya dan Kapten Polisi Ma Liu di sebelah kanannya. Dia tampak begitu agung. Namun, Liu Huatang, setengah kepala lebih pendek dari mereka, dan datang dengan senyuman di wajahnya. Oh, kehadiran hakim daerah merupakan suatu kehormatan bagi kami dan rumah kami yang sederhana ini. Silakan masuk. Huang Bingwen bahkan tidak melihatnya. Dengan seseorang yang memimpin jalan, dia melangkah maju ke aula leluhur tempat klan Liu biasanya berkumpul. Hanya tempat ini yang bisa menampung orang sebanyak itu. Setelah para tamu dan tuan rumah duduk, Liu Huatang tersenyum dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, hakim daerah, mengapa Anda tiba-tiba datang ke Liu Jiabao?" Huang Wenbing sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Dia jelas telah menerima undangan. Orang tua inilah yang ingin berdiskusi dengannya tentang irigasi air, tetapi dia malah menanyakan pertanyaan ini meskipun dia sudah tahu jawabannya. Memikirkan hal ini, dia tidak mau bertele-tele lagi dan berkata, "Saya dengar bahwa Liu Jiabao sangat kejam, membunuh dan melukai penduduk desa di sekitarnya setiap tahun. Kalian juga telah menduduki sumber air. Kalian bisa makan di sini, tetapi desa-desa lain menderita, menjual anak-anak mereka dan meninggalkan rumah mereka. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu memiliki beberapa penjahat di bawah komandomu. Ada hukum di sini. Hal ini sesuai dengan pepatah, siapa yang lebih besar tinjunya dialah bapaknya, kalau berani membantah, akan kucopot gigimu." Liu Huatang diam-diam mengeluh dalam hatinya dan hanya bisa memohon, pada tahun-tahun sebelumnya, kami di Liu Jiabao telah bertindak terlalu jauh dalam memperebutkan sumber air. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Tidak akan melakukannya lagi. Kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Huang Bingwen hendak terbang dan menggigit orang hari ini, dan dia tidak akan memberikan muka apapun kepada orang lain saat dia berbicara. Sekelompok orang yang tidak patuh menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan kejahatan. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, milisi Liu Jiabao akan dihapuskan dan pasokan air akan dikelola dan didistribusikan oleh pemerintah daerah. Apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Liu Huatang menyeka keringat di dahinya dan berkata, kami di Liu Jiabao adalah warga negara yang baik. Tidak ada seorang pun yang melakukan kejahatan. Harap berhati-hati, Tuan. Begitu orang tua itu selesai berbicara, dia mendengar seseorang berbicara di halaman. Mereka semua orang baik, jadi saya khawatir mereka tidak akan melakukannya. Liu Ming menculik dan merampok keluarga Wang Xijiang yang beranggotakan 5 orang dan tertangkap basah oleh polisi besi Tairusan. Bagaimana dia harus ditangani? Orang yang berbicara adalah Liang, dan di belakangnya adalah Tairusan. Berdebar, Liu Ming terlempar ke tanah, dan tidak seorang pun tahu apakah dia kesakitan atau takut, wajahnya sepucat kertas. Pemilik lama, tolong lindungi saya. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun meskipun saya tidak memberikan kontribusi apapun. Tolong. Bab 117. Liu Ming berlutut di tanah dan memohon dengan putus asa. Liu Huatang tampak kasihan di wajahnya, tetapi dia tertawa dalam hatinya. Pengkhianat terkutuk ini sebenarnya ingin memberontak. Sekaranglah saat yang tepat untuk mendorongnya keluar guna meredakan situasi. Ayah Liu Ming juga bukan orang baik. Dia adalah sepupu pemilik lama Liu Huatang dan juga merupakan orang yang memiliki keputusan akhir di Liu Jiabao. Ayah dan anak ini telah tumbuh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka ingin mengkudeta Liu Huatang dari posisi pemilik istana dan telah melancarkan protes berkali-kali dalam beberapa pertemuan klan. Untungnya, Liu Huatang memiliki fondasi yang relatif kuat dan tidak kehilangan posisi ini, tetapi dia sudah sangat gugup. Memanfaatkan kesempatan ini hari ini dan menggunakan pemerintah untuk melenyapkan para pembangkang akan menjadi hal yang hebat. Liu Ming, apa yang bisa aku katakan padamu? Liu Huatang tampak tertekan. Mengapa Anda menangkap seorang tukang batu ketika Anda bisa hidup dengan baik? Ini adalah kejahatan berat. Menurut hukum kekaisaran,
siapapun yang merampok orang di dalam tembok kota akan dieksekusi pada musim gugur. Kau gila atau bodoh? Bagaimana aku bisa melindungimu? Liu Ming juga mengerti dalam hatinya bahwa orang tua Liu Huatang ini sekarang mencoba mengambil keuntungan dari kemalangannya. Alasan mengapa Wang Sang tukang batu ditangkap dan disiksa sebenarnya karena perintah dari pemilik lama, yang mengatakan bahwa ia ingin mencari tahu rahasia bagaimana menara Song Yue menjadi kaya. Yang terjadi adalah dia memaksakan diri keluar saat terjadi kesalahan, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Liu Ming tidak dapat menahan amarahnya. Liu Huatang, kaulah yang menyarankan agar aku menangkap tukang batu itu. Kau bilang kau ingin menjadi kaya karena menara Song Yue menjual mie renyah kepingan salju, jadi kau menugaskanku untuk menangkapnya. Saya hanya seseorang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tetapi Anda adalah dalangnya. Hakim daerah, tangkap dia juga. Huang Bingwen menyipitkan matanya dan terus menatap Liu Huatang, ingin melihat apa yang akan dikatakan lelaki tua itu. Akibatnya, sebelum Liu Huatang sempat berbicara, Liang berdiri. Ini omong kosong. Seperti kata pepatah, gigitan pencuri menembus tulang. Ini benar sekali. Penangkapan Liu Ming seperti anjing gila yang menggigit orang tanpa pandang bulu. Semua orang tahu bahwa pemilik lama sangat dihormati. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Tidak perlu bertanya, ini fitnah yang terang-terangan. Li yang sangat akrab dengan situasi di Liu Jiabao. Sebagai seorang yang berambisi besar, kalau dia saja tidak bisa menyelesaikan hubungan personal di daerahnya, apa yang bisa dia lakukan? Ada arus bawah di Liu Jiabao, perebutan faksi sangat sengit, dan ada kontradiksi mendalam di dalam klan. Pemilik lama Liu Huatang dan ayah Liu Ming sama-sama berkuasa. Kedua belah pihak telah bertarung berkali-kali, tetapi belum ada pemenang yang ditentukan untuk saat ini. Inilah saat terbaik untuk menggunakan sedikit upaya untuk memicu kerusuhan sipil di Liu Jiabao. Seperti yang diharapkan, begitu Li yang mengucapkan kata-kata ini, Liu Huatang berdiri dengan penuh semangat. Benar sekali, aku, Liu Huatang, adalah warga negara yang baik. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan orang seperti Liu Ming? Semakin dia menggigit orang seperti anjing gila, semakin membuktikan ketidakbersalahanku. Liu Jiabao jelas bukan tempat yang melanggar hukum. Tolong bawa Liu Ming kembali. Baik itu pemukulan atau pemenggalan, kami semua setuju. Karena pemilik rumah itu pun berkata demikian, maka segalanya akan berjalan lancar. Liu Jiabao mengatur kereta kayu besar dan mengunci Liu Ming di atasnya. Huang Bingwen memimpin tim kembali ke kota kabupaten dengan cara yang hebat. Setelah masalah ini terbongkar, itu adalah kehilangan muka yang sangat besar. Semua orang tahu bahwa Liu Jiabao adalah tempat yang berbahaya, dan beberapa hakim daerah telah mengalami kemunduran di sini. Bab 117 sangat keren menjadi seorang pejabat 2/2. Tetapi Huang Bingwen secara pribadi mengambil tindakan dan memaksa Liu Jiabao untuk membubarkan semua milisi lokal. Desa-desa di dekat Liu Jiabao semuanya gembira, dan mereka bahkan lebih gembira lagi ketika mendengar bahwa Huang Bingwen ingin menyamakan sumber daya air. Tentu saja tidak seorang pun menyadari bahwa semua itu dilakukan oleh Li Yang. Pahlawan di balik layar ini meraup untung besar secara diam-diam, tinggal menunggu waktu ketika situasi berubah. Reputasi Huang Bingwen sebagai pejabat yang jujur menyebar luas, yang menarik perhatian satu orang. Itu juga bukan orang luar, itu adalah istri Huang Bingwen, Liu Chuihua. Meskipun dia hanya seorang wanita, keluarganya cukup berkuasa dan mereka merupakan anggota penting dari kelompok pengkhianat di istana. Mereka bertindak suka memerintah dan mendominasi di hari kerja dan tidak menganggap serius Huang Bingwen sama sekali. Terus terang saja, yang disebut hakim daerah Huang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga ibu Liu Chuihua dan memiliki status yang sangat rendah. Sejak Huang Bingwen kembali dari Liu Jiabao, dia menjadi seperti orang yang sangat berbeda. Dia biasanya hanya tidur dalam keadaan linglung, tetapi sekarang dia menginterogasi kasus di lobi sepanjang hari. Setelah seharian sibuk, Huang Bingwen masih penuh energi. Hari sudah gelap dan dia seharusnya sudah tidur sekarang. Namun Huang Bingwen kembali ke kamar tidurnya, memegang cermin perunggu, dan terus memandangi penampilannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Huang Bingwen, mengapa aku seolah tidak mengenali kalian? Menurut kalian,
Lebih baik menjadi pejabat yang jujur atau pejabat yang korup. Liu Chuihua sedang duduk di tempat tidur di sampingnya. Dulu, dia akan melepas sepatunya dan membantingkannya ke kepala. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Saya hanya merasakan ada cahaya di mata suami pengecut ini. Saya tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk dan punggung membungkuk, dan saya tampak cukup jantan. Karena itu, Liu Chuihua tidak berani bertindak terlalu gegabah. Dia hanya berkata dengan nada tidak senang, "Kamu tidak tahu, kamu pejabat macam apa? Kamu pejabat yang korup. Kalau tidak, dari mana kamu bisa mendapatkan uang untuk memakai emas dan perak serta makan makanan lezat?" Huang Bingwen tertegun sejenak, lalu bergumam, "Benar sekali, menjadi pejabat yang jujur itu terlalu sulit, sedangkan menjadi pejabat yang korup bisa menikmati kebahagiaan. Namun menjadi pejabat yang korup itu sangat menyebalkan, sedangkan menjadi pejabat yang jujur itu sangat menyenangkan. Itulah yang sebenarnya saya pikirkan. Sejak aku memamerkan kekuatanku di Liu Jiabao hari itu, aku tahu bagaimana rasanya menjadi pejabat yang jujur dan dicintai semua orang." Adegan 1 panggilan dan 100 tanggapan, semua orang bersatu, selalu terbayang dalam pikiran Huang Bingwen dan membuatnya merindukannya. Jika aku bisa menjadi pejabat yang jujur dan menikmati kekayaan dan kemuliaan, hidup ini akan sangat indah. Huang Bingwen terus berbicara sendiri untuk waktu yang lama, tetapi bagaimanapun juga, dia telah menangani kasus dan membaca berkas selama seharian, dan dia benar-benar mengantuk, jadi dia pergi tidur untuk beristirahat. Tetapi Liu Chuihua benar-benar tidak bisa tidur. Dia merasa seperti sedang panik. Ini bukan pertanda baik. Jika suamimu ingin menjadi pejabat yang jujur, itu akan menjadi berita buruk bagi keluargamu. Kita harus bersiap menghadapi hari hujan dan menemukan seseorang untuk membahas tindakan pencegahan. Keesokan paginya, Huang Bingwen masih sangat rajin dan pergi ke pengadilan untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, Liu Chuihua diam-diam menemui hakim daerah di paviliun di pengadilan belakang. Begitu orang ini tiba, Liu Chuihua berkata dengan tidak sabar, "Sepupu, kakak iparmu akan membuat masalah." Dia bilang dia ingin menjadi pejabat yang jujur. Apa yang harus aku lakukan? Ketika hakim daerah Liu Qingqi mendengar ini, dia hanya tertawa kecil. "Sepupu, jangan khawatir, aku punya rencana untuk memastikan saudara iparku tetap menjadi anjing keluarga Liu kita. Kali ini, cendekiawan Liang yang punya ide. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya agar adik iparku patuh padaku." Bersambung ke bab selanjutnya.